Si Kipli perkaos janda. Udah gitu besoknya dia ketagihan, lalu masuk kamar si janda lagi. Wah, bener-bener nih si Kipli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kisah kriminal dari kota Jambi, Sumatera. Pada awalnya seorang janda yang sudah mempunyai 3 orang anak. Sebut saja MW. Dan kenalkan pria yang bernama Kifli yang kesehariannya bekerja sebagai pekerja harian lepas. Si Kifli ini mungkin sedang kepengen begituan kali ya. Jadi saat itu, pada malam hari, ketika MW sedang tertidur pulas, Kifli diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah MW. Dia mengendap-endap masuk rumah MW dengan membobol pintu belakang. Lalu si Kifli langsung menuju ke kamar MW. Dengan terlebih dahulu mematikan lampu rumah MW. Nah, setelah itu sesampainya di dalam kamar MW, ternyata si Kifli sudah tidak tahan. Dia langsung menindih MW yang sedang tertidur pulas. MW pun langsung terbangun. Kaget di hadapannya ada si Kifli yang sudah menyergapnya. Lantas MW berteriak sekencang-kencangnya sampai membuat si Kifli terkejut dan meminta MW untuk diam. "Jangan teriak," ungkap si Kifli. Lalu MW berupaya melawan dan menolak ajakan Kifli untuk melakukan hubungan dengannya. Si Kifli pun mengancam MW dan anaknya dengan pisau yang sudah dibawa dari rumahnya. Lalu MW pun tak bisa melawan dan pasrah dinodai si Kifli di kamarnya sendiri. Setelah itu keesokan harinya, si Kifli kembali lagi ke rumah MW untuk melakukan yang kedua kalinya. Wah, mulai tuh si Kifli. Makanya jangan sekali-kali mencoba begituan. Ketagihan kan? Oke, lanjut. Setelah itu, MW tidak menyangka si Kifli ini akan balik lagi ke rumahnya. Dia tidur seperti biasa lagi di kamarnya dan terpulas kembali. Lalu si Kifli menerobos pintu belakang rumah MW dengan cara yang sama seperti malam sebelumnya. Lalu setelah masuk kamar, MW tiba-tiba dibangunkan si Kifli secara perlahan. Dan pada saat terbangun, MW melihat Kifli sudah memegang pisau di tangan kirinya. Lalu Kifli meminta uang kepada MW. Namun MW tidak mempunyainya. Lah, aneh juga nih si Kifli. Kenapa tiba-tiba jadi minta duit ya? Niatnya apa sih sebenarnya? Kemudian setelah si Kifli mengetahui MW tidak mempunyai uang, malah memaksa kembali MW untuk berhubungan lagi dengannya. Tetapi MW menolak ajakan si Kifli itu. Si Kifli pun kesal, lalu dia nekat menodongkan pisaunya kepada MW. Sehingga akhirnya MW pun dinodai yang kedua kalinya oleh si Kifli. Dan setelah itu MW tidak terima apa yang sudah Kifli perbuat terhadapnya. Lantas MW melapor ke polisi. Tidak butuh waktu lama, polisi pun langsung melakukan olah TKP dan penyelidikan. Lalu setelah itu dilakukanlah pencarian terhadap si Kifli. Dan pada akhirnya si Kifli tertangkap juga. Dia tertangkap pada saat akan melarikan diri ke daerah Medan. Dan setelah diinterogasi, Kifli pun mengakuinya. Tetapi dia berdalih mengatakan perbuatan yang dia lakukan itu karena dalam pengaruh minuman beralkohol. "Saya melakukannya dalam keadaan mabuk, Pak," ujar si Kifli. Tuh kan, alasannya atau apapun itu, kalau udah ketangkep mah ketangkep aja. Nah, dari kejadian ini berarti si Kifli itu tidak memikirkan jangka panjangnya. Seperti apa nantinya jika dia melakukan itu? Pasti dia menyesal ketika ditangkap. Nah, jadikan pelajaran ya buat teman-teman. Jangan sesekali melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain. Pikirkanlah jangka panjangnya dahulu. Oke, demikianlah kisah kriminal kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya
agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.